Well everyone, welcome back to Arifin Class with me, Mr. Arifin. Di video kali ini kita ngebahas lanjutan dari pembahasan chapter 2. Nah, sebelumnya kita sudah ngebahas tentang bagian yang subbab 1 dan subbab 2 di bab yang kedua. Nah, sekarang di bab yang kedua kita bahas lanjutannya yaitu subbab 3. Nah, di question with B, jadi poin materinya adalah question with B, tetap masih sama, yaitu pertanyaan dengan menggunakan be. Dan di sini kita menggunakan kata tanya where. Tetap tentang kalimat yes no question, tetapi kalau kita kemudian sudah menggunakan kata tanya where, maka ini bentuk kalimatnya bukan lagi kalimat yes no question, tapi kalimat information question, ya. Jadi ada kalimat yes no question atau kalimat tanya yang bentuk konfirmasinya cukup dengan jawaban ya dan tidak atau yes or no. Tetapi kalau information question itu kalimat tanya yang bentuk jawabannya itu tidak bisa dijawab dengan jawaban iya dan tidak saja atau yes dan no, itu nggak bisa. Harus sesuai dengan kalimat apa, sesuai dengan kata tanya yang digunakan. Kalau where berarti kita menanyakan posisi atau tempat gitu ya. Nah, di sini dipertegas lagi where asks about place. Jadi kata tanya where itu menanyakan tentang tempat. Ya, posisinya nanti tepat di awal kalimat sebelum to be itu sendiri. Contoh, di sini kalau yang yes no question, is the book on the table? Apakah buku tersebut ada di atas meja? Jawaban singkatnya yes it is, ya. Kalau kita jawab lengkap ya, yes the book is on the table. Kemudian contoh yang kedua, are the books on the table? Dijawab singkat, yes they are. Jadi they ini merujuk kepada books ini ya, karena jamak lebih dari satu. Kalau jawab dengan lengkap, the books are on the table. Nah, itu yang bentuk yes no question dengan jawaban singkat dan jawaban panjangnya. Nah, sekarang bentuk pertanyaan yang menggunakan kata tanya where di situ. Dengan pola be, tetap dengan pola be ya. Where is the book? Di mana buku tersebut? Nah, kita cukup jawab on the table. Jadi tidak perlu lagi dengan tambahan yes atau no, nggak usah. Karena kita tidak menggunakan kalimat tanya yes no question, tapi ini kalimat tanya information question. Ya, where is the book on the table? Langsung nunjuk posisi dari benda yang ditanyakan atau tempat dari benda yang sedang ditanyakan. Atau lengkapnya the book is on the table. Kemudian di bawahnya where are the books? Singkatnya juga tetap sama, on the table, atau lengkapnya bisa jawab the books are on the table. Buku-buku tersebut ada di atas meja tersebut, begitu. Nah, dari sini ada yang dibingungkan dengan polanya? Cukup sederhana ya. Jadi kalau yang tadi itu to be kemudian subjek diikuti sisa kalimatnya, kalau yang information question ditambah nih, sebelum to be ditambah lagi kata tanyanya ya, yaitu where. Kita kan sedang ngebahas where, berarti where ditambahkan kemudian to be lalu diikuti subjek dan sisa kalimatnya kalau misal ada. Tapi kan di sini kan singkat ya yang ditanyakan, tidak perlu ada sisa kalimat. Kenapa kok on the table tidak dimasukkan di kalimat tanya yang ini? Nah, pertanyaannya apa? Jawabannya sederhana, karena on the table adalah yang ditanyakan, yang merupakan jawabannya. Jadi kita tidak masukkan on the table itu pada kalimat yang di bawah ini, begitu. Cukup jelas ya? Next, kita lanjut ke pengerjaan latihan-latihannya. Kita sudah disuguhkan jawabannya, kita tinggal diminta untuk membuat bentuk kalimat tanyanya. Apakah kita membuat kalimat tanya yes no question atau justru diminta untuk membuat kalimat tanya information question. Itu kita menyesuaikan dengan jawaban yang disediakan dari masing-masing soal. Kalau jawabannya di situ yang disediakan ada yes-nya, berarti sudah jelas kalimat tanya yang kita buat adalah kalimat tanya dengan pola yes no question. Tetapi kalau jawaban yang disuguhkan di soal tersebut sudah tidak ada lagi yes ataupun no, maka sudah pasti kalimat tanya yang kita akan buat adalah kalimat tanya information question. Oke, di sini dipertegas dengan contohnya yes she is, itu jawaban singkatnya. Lengkapnya Kate is at home. Kita tinggal rubah posisinya. Jadi cara kita menentukan pertanyaannya tinggal kita lihat versi di sini, versi kalimat lengkapnya. Tinggal kita rubah posisi is ini di depan. Is Kate at home, begitu ya. Is Kate at home? Apakah Kate ada di rumah?
Ya, dia ada di rumah. Kalau at home jawabannya di mana itu Kate? Kate is at home. Itu jawabannya, jawaban panjangnya. Nah, sekarang yang soal nomor 3 nih kita kerjakan. Di sini jawabannya yang disediakan adalah jawaban yes ya. Berarti kalimat tanya, pola kalimat tanyanya itu kita menggunakan pola kalimat tanya yes no question. Berarti B yang di depan ya. Jadi tidak ada kata tanya lain selain B di depan. Nah, kita lihat, perhatikan ini. Kalimat jawaban lengkapnya Cairo is in Egypt. Berarti bentuk pertanyaannya adalah is Cairo in Egypt? Terus tambahkan kata tanya. Begitu ya. Good job. Nah, terus yang keempat nih sekarang. Nah, yang keempat ini tidak ada yes ataupun no. Langsung in Egypt. Maka pertanyaannya itu berpola information question. Kita menggunakan where ya. Karena ini ada in Egypt. Berarti ada di Egypt. Berarti kan menanyakan tempat ya. Kita menggunakan kata tanya where di sini. Berarti pertanyaannya where is Cairo gitu ya. Where is Cairo? Dijawab in Egypt, atau jawaban lengkapnya Cairo is in Egypt. Oke, saya rasa cukup itu contoh yang bisa saya berikan sebagai bentuk penjelasannya dari pengerjaan soalnya. Sisa soalnya, soal latihannya ini bisa kalian kerjakan sendiri di buku kalian masing-masing. Kita lanjut ke subbab yang keempat. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Jadi chapter yang kedua. Nah, subbab yang keempat di chapter yang kedua, kita mempelajari tentang penggunaan have dan has ya. Bentuk have dan has ini memiliki kesamaan makna, yaitu makna memiliki tetapi berbeda bentuk nih. Nah, kalau subjeknya I, you itu pakainya have, kalau she, he, it itu pakainya has. Jadi I, you, we, you, they di sini ya. Jadi I, you, we, they itu pakai have semua untuk menunjukkan makna memiliki. Atau kalau kita ingin menyatakan makna memiliki, kita menggunakan have. Tapi kalau kita ingin menyatakan makna memiliki dengan subjek she, he, it, atau kata benda yang serupa ya dengan pronoun she, he, it, itu kita menggunakan has. Nah, ini bentuk perubahan verb ya. Bentuk perubahan verb sesuai dengan bentuk subjeknya. Jadi mau you yang bermakna kamu atau you yang bermakna kalian sama-sama pakai have ya. Oke, itu yang perlu difahami. Sudah cukup jelas ya? I, you, we, they pakai have di sini, he, she, it pakainya has. Cukup jelas? Oke, sekarang kita lanjut ke pengerjaan soal latihannya. Lengkapi kalimat-kalimat tersebut, kalimat di bawah ini dengan menggunakan have dan has. Ya, kita pilih have atau has di sini. Nah, ini subjeknya I ini. Kita perhatikan dulu di sini sudah jelas ya. I kita berarti pakainya sini di tengah aja ya posisinya ya, biar lebih pas. I have ya, I have a dictionary. Saya memiliki sebuah kamus. Terus Kate. Nah, Kate ini nggak ada di sini. Tapi kan Kate ini serupa atau sama sepadan dengan she ya. Karena sepadan dengan she, kita pakainya is has ya. Pakainya has di sini. She has ya. She has. She has a blue notebook too. Dia punya bolpen biru, sebuah bolpen biru. Dia punya sebuah notebook biru juga, atau buku catatan biru juga. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, you pakai apa nih you? Yap, betul. You pakainya have. You have a pen in your pocket. You have a pen in your pocket. Nomor 5, jawabannya apa? Bob have apa has nih? Ya, betul, has ya, karena Bob itu setara dengan he ya. Jadi kita pakainya verb has di situ untuk menunjukkan makna memiliki. Bob has a notebook on his desk. Bob punya sebuah buku catatan di atas mejanya. Atau ada sebuah buku catatan di atas mejanya Bob. Itu sama maknanya seperti itu. Oke, sisa dari latihan-latihannya ini kalian kerjakan sendiri ya nanti ya di buku kalian masing-masing. Nah, have dan has itu juga bisa kita gunakan untuk menyatakan kondisi. Jadi misal kita sakit gigi, itu kita bisa kita bisa bilang saya punya sakit gigi. Jadi bukan punya sebenarnya makna tepatnya, tapi saya lagi sakit kepala, itu bisa diterjemahkan seperti itu. Atau bisa juga kita nggak perlu menerjemahkan kata have dan has ini sebagai makna memiliki, tetapi langsung saja saya sakit kepala gitu. Tapi bentuknya I have a headache seperti itu. Dia sakit tenggorokan gitu ya. Dia sakit tenggorokan.
she atau he has a sore throat. Nah, ini backache, ini sakit punggung, apa sakit, ya sakit punggung ya, backache, ini sakit punggung. Cold, ini kedinginan, ya, cold. A fever, ini demam. A headache, ini sakit kepala. A sore throat, ini sakit tenggorokan. A stomach ache, ya, ini sakit perut. A toothache, toothaches, ini sakit gigi, ya, sakit gigi. Oke, sekarang Mr. Wu ini kan megang kepala nih. Mr. Wu megang kepala nih sekarang. Berarti kalau orang megang kepala, ciri-cirinya apa? Sakit gigi kah? Ya bisa juga sebenarnya. Sakit gigi itu berdampak ke pusing. Cuman umumnya kalau orang megang kepala itu, kalau indikasinya adalah sakit, maka Mr. Wu has a headache, gitu ya. Nah, Mr. Wu has headache. Terus kemudian ini dua orang pasien ini, the patients ya, the patients ini megang giginya nih, megang giginya. Berarti sakit gigi ya, ya sakit gigi, nggak mungkin sakit perut ya. Oke, berarti the patients, karena the patients ini ada dua orang lebih dari satu ya, berarti kan mereka berarti pakai have di sini ya. They have toothaches, gitu. They have toothaches. Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas? Oke, karena cukup jelas, desainnya sekarang dari gambar-gambar ini kita menebak kiranya sakitnya apa. Kalian isi sendiri di buku kalian masing-masing. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita di chapter 2 yang subbab ketiga dan subbab keempat. Kita lanjutkan lagi pembahasan materi selanjutnya, subbab 5 dan seterusnya di video selanjutnya. See you on the next video. Semoga bermanfaat. The last essay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.